Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian firman Tuhan yang menuntun hidup sesuai kehendak Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Kasih karunia dan anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang mendatangkan damai sejahtera memelihara atas kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, berbicara tentang kehidupan berkeluarga, terutama relasi antara suami istri, sesungguhnya kita bisa mendapat mutiara-mutiara kehidupan yang memberkati kehidupan keluarga. Sayangnya, egoisme pribadi sebagai suami atau istri menjadi penghalang berkat itu diterima. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana cara mengatasi atau upaya apa yang bisa kita lakukan agar mutiara-mutiara kehidupan sungguh dapat dirasakan dan menjadi berkat bagi setiap keluarga? Mari kita temukan bersama melalui perenungan kita saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang tertulis demikian. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema istri yang terpuji. Saudaraku, Rasul Petrus memberitahu bahwa bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suaminya yang belum selamat kepada Kristus. Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga. Dia harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap lemah lembut dan tenang. Dia harus berusaha menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan daripada dengan kata-kata. Perhiasan yang terlalu mencolok atau mahal bertentangan dengan sikap kesederhanaan yang diinginkan Allah dari seorang istri Kristen. Allah menilai tinggi seorang istri yang mempunyai sikap lemah lembut dan tenang, yang hidupnya memuliakan Allah dengan menyerahkan hidupnya untuk menolong suami dan keluarganya melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka. Kata sifat lembut menggambarkan suatu sikap sederhana yang nampak dalam kerendahan hati yang halus dan peduli pada orang lain. Kata sifat tentram menunjukkan kepada suatu sikap yang tidak riuh dan tidak menimbulkan keributan. Dari sini kita memahami bahwa Allah menyatakan kecantikan sejati adalah soal sifat dan bukan perhiasan. Istri-istri Kristen harus tetap setia kepada Kristus dan firman-Nya. Di dalam dunia yang dipengaruhi oleh
materialisme, gaya hidup yang manipulatif, pengutamaan diri, perhatian berlebihan terhadap seks, dan menganggap rendah nilai-nilai rumah tangga dan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah para istri yang mengutamakan kecantikan hati, inner beauty, bukan kecantikan lahir. Meskipun itu tidak salah, syukur kedua-duanya cantik lahir dan batin. Karena istri yang mengutamakan kecantikan hatinya, seperti yang digambarkan oleh Rasul Petrus, menjadi istri yang diperkenan Tuhan dan menjadi istri yang terpuji. Seperti juga kesaksian kitab Amsal 31 ayat 30 yang demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mengapa demikian? Karena istri yang hidupnya diperkenan Tuhan dan terpuji menjadi jalan berkat bagi keluarga, suami, dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan kepada kami betapa berharganya hidup takut akan Engkau. Mampukan para istri menjadi istri yang terpuji. Demikian juga para suami diberkati, diubah menjadi suami-suami yang seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.